Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suryadi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah analisis lokasi keuangan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai permodelan spasial. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Rizal Dwi Prasetyo dengan NRP akhir 1067. Saya Anastasia Fitri dengan NRP akhir 1051. Saya Fajar Dasa Karangma dengan NRP akhir 1057. Saya Gaisyani Herbano Sabrina dengan RP akhir 1053. Kemudian masuk kepada permodelan spasial, di mana di permodelan ini dibagi menjadi dua, yaitu spatial autocorrelation dan spatial clustering, di mana di spatial clustering ini dibagi menjadi 5 bagian. Di sini kita akan menjelaskan 2 bagian saja, yaitu K-means dan density based clustering, sedangkan untuk spatial autocorrelation ini dibagi menjadi dua, yaitu global dan lokal, dan untuk toolsnya menjadi masing-masing dua, yaitu Gary ratio dan indeks Moran global. Kemudian yang lokal itu terdapat Lisa dan indeks Moran lokal. Di sini kami akan menjelaskan dua saja, yaitu Moran global dan Lisa. Masuk kepada definisi spatial autocorrelation itu sendiri, di mana spatial autocorrelation ini terjadi ketika nilai-nilai yang sama cenderung berkumpul bersama di ruang geografis tertentu. Jadi, spatial autocorrelation ini menggambarkan sejauh mana suatu fenomena pada lokasi atau tempat tertentu yang berkorelasi atau berhubungan dengan beberapa fenomena yang sama di lokasi sekitarnya. Nah, kemudian ada 3 jenis spatial autocorrelation, yaitu positif autocorrelation di mana nilai Moran satunya itu mendekati dengan satu. Kemudian negatif autocorrelation di mana nilai Moran satunya itu mendekati dengan -1. Kemudian spatial autocorrelation yaitu dengan nilai Moran satunya sebesar nol. Di mana untuk positif ini karakteristik dari signifikansi titik distribusinya itu cenderung sama. Kemudian untuk yang negatif ini eh, titik distribusinya itu cenderung berbeda walaupun dia itu berdekatan. Kemudian untuk yang non spasial ini dia tuh titik distribusinya cenderung acak atau tidak memiliki pola sama sekali. Kemudian masuk pada kelanjutan dari spatial autocorrelation, yaitu untuk tools yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu ada Morans Global, di mana Morans satu global ini merupakan suatu teknis analisis spasial untuk menghitung hubungan spasial yang terjadi pada suatu ruang global. Kemudian terdapat rumus dari indeks Moran satu global ini dengan keterangan sebagai berikut, yaitu untuk I merupakan indeks Moran, N merupakan jumlah lokasi kejadian, W merupakan jumlah elemen dalam matriks pembobot spasial, kemudian WIJ merupakan bobot spasial, binder atau jarak antara wilayah I dan J, kemudian ZI dan ZJ ini merupakan deviasi standar nilai variabel di wilayah I dan J dari rata-rata. Kemudian masuk pada pengaplikasian Moran satu global. Pada studi kasus kali ini, kita mengambil wilayah Kota Probolinggo, di mana meski memiliki potensi ekonomi dan lokasi strategis di jalur utara Jawa, eh, Kota Probolinggo ini masih menghadapi ketimpangan sosial ekonomi antar kecamatan. Kemudian untuk distribusi kemiskinan yang tidak merata memicu masalah spasial seperti segregasi permukiman, kesenjangan pelayanan dasar, serta keterbatasan akses MBR terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Kemudian analisis spasial yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah pada kali ini yaitu yang pertama pola ketimpangan kemiskinan antar kecamatan, kesesuaian lokasi perumahan MBR dengan kebutuhan real, kemudian dampak segregasi spasial dan kebijakan perumahan. Kemudian untuk studi kasus pada kali ini menggunakan presentasi kemiskinan sebagai indikator utama dengan pendekatan yang pertama yaitu Moran satu global untuk mengukur pola spasial secara keseluruhan dan LISA untuk mengidentifikasi klaster spesifik untuk target intervensi. Kemudian masuk pada indeks Moran global. Jadi untuk yang pertama kita itu menentukan ZI kuadrat, di mana ZI kuadrat ini merupakan deviasi standar nilai variabel di wilayah I. Nah, di sini
wilayah studi kasus kami itu memiliki 5 wilayah kelurahan yaitu yang pertama ada Mayangan, Kademangan, Kanigaran, Ketopok, dan Wonoasi. Kemudian untuk persentase kemiskinan dari wilayah tersebut yaitu untuk Mayangan 13,14%, kemudian terdapat 7,3%, kemudian untuk Kanigaran terdapat 10,44%, kemudian untuk Ketopok 15,12%, kemudian untuk Wonoasi 11,73%. Kemudian untuk standar deviasinya sebagai berikut yaitu untuk Mayangan 1,59, untuk Kademangan min 4,25, kemudian untuk Kanigaran min 1,11, Ketopok 3,57, Wonoasi 0,18. Kemudian untuk ZI kuadratnya yaitu 2,541, kemudian untuk Kademangan 18,029, kemudian untuk Kanigaran 1,223, kemudian untuk Ketopok 12,773, kemudian untuk Wonoasi 0,034 dengan total 34,60. Nah, untuk Z ini didapatkan dari rumus sebagai berikut. Kemudian setelah dilakukan pencarian ZI kuadrat masuk kepada matriks pembobotan atau W, di mana matriks ini menggambarkan hubungan kedekatan atau kekuatan interaksi antar lokasi yang dapat dinyatakan lokasi amatan yang diberi pembobot besar, sedangkan yang jauh diberi pembobot atau nilai yang kecil. Kemudian dengan rumus sebagai berikut, eh, di mana WIC ini memiliki 2 rentang, yaitu satu untuk I dan J yang berdekatan dan 0 untuk yang lainnya. Kemudian untuk hasil dari rumus berikut menghasilkan nilai sebagai berikut. Nah, kemudian dari hasil nilai yang sudah ditentukan dari slide ini, maka di berapa kan ini? Eh, Kemudian masuk kepada matriks pembobot, di mana matriks ini menggambarkan hubungan kedekatan atau kekuatan interaksi antar lokasi yang dinyatakan dengan lokasi amatan diberi pembobot atau nilai yang besar, sedangkan untuk lokasi yang jauh diberi pembobot atau nilai yang kecil. Nah, dari hasil sebelumnya, pembobotan sebelumnya, hasil tersebut dikalikan dengan deviasi standar variabel Z di wilayah I dan J, sehingga menghasilkan nilai-nilai sebagai berikut. Kemudian setelah dilakukan pembobotan, maka dimasukkan ke dalam indeks Moran satu global, di mana matriks pembobot menggambarkan hubungan kedekatan atau kekuatan interaksi antar lokasi yang dinyatakan dalam lokasi tersebut, seperti yang saya katakan lagi, seperti yang saya katakan di slide sebelumnya, sehingga dengan memasukkan di rumus berikut menghasilkan nilai sebagai berikut. Dengan nilai eh, pasangan kelurahan eh anjir. Langsung. Kemudian setelah dilakukan pembobotan, maka dimasukkan nilai pembobotan tersebut pada indeks Moran satu global eh, yang dimasukkan ke dalam rumus berikut sehingga menghasilkan 8 pasangan kelurahan dengan nilai sebagai berikut, yaitu untuk Mayangan dan Pademangan eh, min 6,77 dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa lihat dengan total pasangan 8 dan jumlah min 26,46. Kemudian dari hasil berikut dapat dilihat bahwa indeks Moran sebesar min 0,478 menunjukkan pola sebaran kemiskinan yang terpolarisasi. Nah, kemudian masuk kepada tahap selanjutnya yaitu untuk uji signifikansi, di mana untuk mengidentifikasi ada tidaknya autokorelasi spasial, hipotesis yang digunakan itu H0 dibanding 1 itu sama dengan 0 atau tidak ada autokorelasi, kemudian H1 dibanding 1 tidak sama dengan 0 atau ada autokorelasi. Kemudian dari rumus yang terdapat
di sini dan hasil yang sudah terlihat dapat disimpulkan bahwa ZI-nya itu merupakan min 0,0456 di mana nilai Z itu merupakan nilai negatif yang menunjukkan kecenderungan atau korelasi negatif atau dispersi atau pola checkerboard yang artinya wilayah cenderung berbeda dengan tetangganya yaitu dengan nilai tinggi berdekatan dengan nilai yang rendah. Kemudian dalam perhitungan varians Forest 1 terdapat tiga komponen kunci yang digunakan untuk uji signifikansi. Yang pertama yaitu S0 dengan total bobot spasial, kemudian S1 dengan keterangan separuh dari jumlah kuadrat bobot spasial, kemudian S2 dengan penjumlahan kuadrat dari jumlah bobot per basis dan kolom. Kemudian terdapat beberapa rumus berikut sehingga menghasilkan S0-nya itu 8, S1-nya itu 16 dan S2-nya 104. Setelah itu dari perhitungan sebelumnya maka dilanjutkan dengan perhitungan sesuai dengan yang ada di PPT yaitu dengan hasil S0-nya itu 8 karena ada 8 koneksi bobot satu. Kemudian untuk rincian dari jumlah perhitungan varian Morse satunya itu S1-nya itu 16 dan S2-nya 208. Mohon maaf untuk yang S2-nya yang terdapat di tabel ini salah, yang sebetulnya itu 208. Nah, kemudian masuk pada matrik uji signifikansi pada dari hasil perhitungan berat global. Ulang. Kemudian setelah perhitungan dari hasil sebelumnya, maka masuk ke Moran's Index, di mana pola spasial dari variabel yang telah dianalisis itu cenderung acak atau random. Kemudian untuk expected index-nya itu nilai harapannya itu di bawah 0 menunjukkan bahwa secara teoritis jika tidak ada pola spasial maka orang satu seharusnya mendekati nilai ini. Namun nilai aktual yaitu 0,013 sekian sedikit lebih tinggi meskipun tidak signifikan. Kemudian untuk Z-score-nya dan P-value-nya itu untuk Z-score-nya merupakan Z-score yang tergolong rendah dan P-value-nya ini jauh di atas 0,05 yaitu 0,478 yang menunjukkan bahwa muaran satu ini tidak signifikan secara statistik dan tidak ada autokorelasi spasial. Kemudian dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pola data yang ada di studi kasus kami itu cenderung acak dan bukan klaster atau tersebar. Kemudian masuk ke hotspot dan full spot, di mana hasil dari analisis peta kami yaitu menunjukkan teridentifikasi sebagai full spot dengan nilai signifikan lebih rendah dibanding sekitarnya. Eh, mengindikasikan area tersebut mungkin tertinggal dalam aspek tertentu seperti pembangunan atau akses layangan bahkan dari akses tersebut sehingga menjadi alasan kemiskinan itu tadi sehingga memerlukan intervensi prioritas sementara empat kecamatan yang lainnya itu termasuk dalam kategori not signifikan yang berarti tidak menunjukkan pola spasial yang mencolok atau nilai yang berbeda secara statistik dari wilayah sekitarnya. Kemudian Moran scatter plot di mana Moran scatter plot ini digunakan untuk melihat antara nilai amatan pada suatu lokasi yang distandarisasi dengan nilai rata-rata amatan dari lokasi yang bertetanggaan dengan nilai dengan lokasi yang bersangkutan. Nah, jika dilihat dari peta tersebut, maka bisa disimpulkan untuk empat desa ini tidak masuk di dalam empat kuadran ini dikarenakan eh, dia tidak memiliki nilai yang benar-benar pasti untuk rentang nilainya. Kemudian untuk nilai dengan full spot 90% confidence ini bisa masuk di dalam kuadran yang kedua atau tidak ketiga karena wilayah pembanding dari lokasi sekitarnya itu kita tidak bisa mengetahui karena
signifikansinya itu tadi. Kemudian, Lalu selanjutnya, sebelumnya perkenalkan saya Anastasia dan RP 1051 akan menjelaskan mengenai Local Indicators of a Spatial Association, yaitu LISA. Jadi definisi LISA menurut Anslein itu merupakan metode analisis atau korelasi spasial lokal yang digunakan untuk mengidentifikasi pola ketertarikan antar suatu nilai di lokasi tertentu dengan nilai di lokasi sekitarnya. Jadi intinya atau korelasi LISA ini melihat apakah suatu wilayah itu punya pola yang mirip atau eh, serupa dengan daerah atau wilayah tetangganya. Lalu LISA sendiri itu membantu untuk menemukan faktor signifikan dan outlier dalam suatu variabel spasial. Nah, untuk konsep dasar LISA sendiri itu berdasarkan prinsip Tobler's First Law, di mana prinsip ini itu mengungkapkan bahwa wilayah yang berdekatan secara geografis cenderung memiliki nilai yang serupa. Lalu yang kedua, LISA mengukur kontribusi tiap unit spasial terhadap autokorelasi spasial global. Kalau misalkan spasial warna global tadi secara keseluruhan, kalau LISA ini secara per daerahnya, misalnya per kecamatannya. Lalu untuk LISA sendiri dapat mengidentifikasi high-high atau hotspot, high-low, low-high, low-low, dan juga not significant. Lalu untuk tahap atau step dari aplikasi LISA sendiri, eh, mem- menggunakan studi kasus yang sama seperti Morse Global tadi, namun untuk metode atau tools LISA ini untuk mengidentifikasi klaster spesifik untuk target intervensi pembangunan perumahan MBR. Jadi untuk tahap yang pertama, kita menentukan variabel di mana kita tuh menggunakan persentase kemiskinan per kecamatan dari Kota Probolinggo sebagai indikator utamanya. Kemudian kita menghitung rata-rata variabel dalam kasus ini yaitu rata-rata persentase kemiskinan. Sehingga didapatkan rata-rata persentase kemiskinan sebesar 11,55. Lalu untuk yang ketiga kita menghitung varians atau di sini itu disimbolkan dengan M2. Jadi caranya pertama kita menghitung dulu varians per kecamatan dari Kota Probolinggo, yaitu nilai pada misalnya Kecamatan Mayangan dikurangi rata-rata persentase kemiskinan Kota Probolinggo. Lalu setelah itu kita lanjutkan untuk kecamatan lain dan dijumlahkan untuk membaginya dengan 5, yaitu sesuai jumlah kecamatan di Kota Probolinggo sehingga didapatkan rata-rata deviasi lokal yaitu 140,23. Lalu tahap selanjutnya kita menyusun matriks bobot, yaitu memberi nilai 1 pada kecamatan tetangga atau yang berdekatan dan nilai 0 untuk wilayah yang tidak berdekatan. Jadi sehingga dihasilkan matriks bobot seperti gambar berikut. Lalu dari matriks bobot sendiri kita dapat mengetahui kecamatan beserta tetangga kecamatannya, yaitu Mayangan bertetangga dengan Kademangan, Kanigaran, Wonoasih, dan lain sebagainya. Lalu langkah terakhir yaitu kita menghitung nilai LISA tiap kecamatan menggunakan rumus dasar LISA seperti yang ada di tengah-tengah ini. Yang pertama kita akan menghitung bagian WIJ yang dikali dengan nilai wilayah tetangga dikurangi dengan rata-rata seluruh nilai. Contohnya ada misalnya 1 dikali 7,3 dikurangi 11,55 ini maksudnya 1 yaitu bobot Mayangan tadi kan bertetangga dengan Kademangan, Kanigaran, dan Wonoasih. Jadi kita memakai Kademangan, Kanigaran, dan Wonoasih. Yaitu yang pertama, WIJ, yaitu bobotnya 1, karena merupakan kecamatan tetangga. Lalu dikali dengan persentase kemiskinan dari Kademangan dikurangi oleh rata-rata, lalu dilanjutkan dengan langkah yang sama untuk Kanigaran dan Wonoasih sebagai kecamatan tetangga dari Kecamatan Mayangan. Dan kita ulangi step tersebut sesuai dengan tetangga per kecamatan di Kota Probolinggonya sehingga didapatkan tabel berikut. Lalu dilanjutkan untuk menghitung keseluruhan dari rumus LISA itu misalnya contohnya untuk Kecamatan Mayangan yaitu persentase kemiskinan 13,14 ini dikurangi oleh rata-rata dari persentase kemiskinan satu Kota Probolinggo. Kemudian hasilnya dibagi oleh rata-rata varians. Kemudian setelah itu dikali oleh nilai WIJ atau pembobotan spasial antar wilayah tadi. Sehingga didapatkan nilai LISA per kecamatan sebagai berikut, yang bisa digambarkan bahwa Wonoasih memiliki nilai LISA positif yang artinya memiliki autokorelasi positif, di mana nilai wilayahnya itu mirip dengan nilai-nilai wilayah di tetangganya. Sedangkan untuk 4 kecamatan lain itu autokorelasinya negatif atau nilainya itu berbeda dengan nilai kecamatan tetangganya.
Lalu untuk menentukan kuadran, yang pertama kita menghitung deviasi standar variabel atau ZI, yaitu selisih antara nilai di suatu wilayah dengan rata-rata seluruh wilayah, lalu kemudian dibagi oleh rata-rata varians. Jadi contoh yang pertama ZI, itu misalnya Mayangan, nilai dari persentase miskin Mayangan 13,14 dikurangi oleh rata-rata 11,55, lalu hasilnya dibagi oleh rata-rata varians tadi, yaitu 140,23, sehingga didapatkan deviasi standar variabel Mayangan itu sebesar 0,01137, lalu diulangi untuk kecamatan-kecamatan selanjutnya sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. Lalu untuk mengukur pengaruh spasial dari nilai-nilai tetangga terhadap satu lokasi dengan menghitung jumlah tertimbang atau weighted sum dari nilai variabel di wilayah tetangga, kita menggunakan rumus WYI sama dengan WIJ atau bobot spasial antara wilayah I dan J dikali oleh hasil yang kita dapatkan tadi. Yaitu contohnya untuk Kecamatan Mayangan kan tetangganya Kademangan, Kanigan, Wonoasih. Yang pertama kali bobot Kademangan yaitu 1 dikali oleh persentase miskin Kademangan dikurangi oleh rata-rata, lalu diulangi pada tetangga-tetangga Kecamatan Mayangan sehingga didapatkan hasil WYI sebagai berikut. Lalu dari nilai ZI dan juga WI yang sudah kita hitung, kita dapat menentukan kuadran Lisa per kecamatan, di mana apabila ZI lebih dari 0 dan WYI lebih dari 0, maka termasuk dalam kuadran 1 atau high-high, sedangkan ZI kurang dari 0 dan WYI lebih dari 0, itu termasuk dalam kuadran 2, yaitu low-high. Dan apabila ZI kurang dari 0 dan WYI kurang dari 0, maka termasuk kuadran 3, yaitu low-low. Dan yang terakhir, ZI lebih dari 0 dan WYI kurang dari 0, termasuk kuadran 4, yaitu high-low. Sehingga didapatkan klasifikasi Lisa atau kuadrannya seperti gambar berikut. Nah, setelah kita masukkan ke kuadran, maka didapatkan terdapat 2 kecamatan yang termasuk dalam kelas high-low, yaitu Mayangan dan juga Kedopo. Lalu 2 kecamatan termasuk low-high, yaitu Kademangan dan Kedopo. Low-high yaitu Kademangan dan Kanigaran, sedangkan 1 kecamatan Wonoasih termasuk klasifikasi high-high. Untuk Wonoasih sendiri yang masuk dalam klasifikasi high-high, artinya itu Kecamatan Wonoasih memiliki persentase kemiskinan yang tinggi dan dikelilingi kecamatan tetangganya itu memiliki nilai kemiskinan yang tinggi juga. Dan saya menggunakan geoda untuk mendapatkan kuadran Lisa seperti berikut. Yang didapatkan nilai nilai Lisa, Morans lokalnya itu sebesar minus 0,425, yang artinya ada autokorelasi spasial negatif dalam distribusi kemiskinan di kota Probolinggo, yaitu polanya itu tersebar, acak, atau dispersi. Lalu untuk cluster map-nya sendiri, seperti hasil yang tadi, Kecamatan Wonoasih dan Kademangan termasuk kelas not signifikan atau tidak membentuk klaster yang signifikan. Namun, untuk high-low yaitu Kecamatan Mayangan dan juga Kedopo merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang dikelilingi oleh daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah, sedangkan low-high yaitu ada 1 kecamatan yaitu Kecamatan Kanigaran yang merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan rendah yang dikelilingi oleh daerah dengan kemiskinan tinggi. Dari aplikasi geoda dan juga perhitungan manual tadi terdapat perbedaan di mana Kademangan dan Wonoasih di sini termasuk dalam kelas not signifikan karena tidak terlalu berpengaruh. Lalu untuk signifikan sebabnya sendiri yaitu P sama dengan 0,001 untuk 3 daerah, yang artinya 3 daerah ini menunjukkan pola spasial yang kuat. Lalu untuk kesimpulannya, pola spasial tidak merata, di mana autokorelasi negatif min 0,425 yang menunjukkan bahwa daerah miskin dan daerah kaya itu cenderung berdampingan, jadi polanya itu secara acak. Dan kesimpulannya distribusi kemiskinan di Kota Probolinggo itu polanya acak atau dispersi, jadi wilayah miskin berdekatan dengan wilayah kaya dan sebaliknya. Dan untuk prioritas lokasi pengembangan perumahan MBR sebaiknya fokus pada daerah high-low, yaitu miskin yang dikelilingi daerah kaya, agar tidak meningkatkan kesenjangan. Lalu untuk perbedaan dari indeks Moran 1 global dan juga LISA, yaitu untuk skala analisis,
Moran 1 global secara global untuk Lisa itu per unit wilayah, misalnya kecamatan tadi. Kalau untuk output, Moran 1 global menghasilkan satu nilai statistik dan p-value, sedangkan untuk Lisa, nilai per wilayah, p-value, dan klasifikasi klaster. Dan untuk tujuannya, Moran 1 global itu untuk menilai apakah ada autokorelasi spasial secara umum atau tidak, sedangkan untuk Lisa, mengetahui lokasi atau wilayah mana sih yang menunjukkan autokorelasi yang signifikan. Lalu untuk interpretasi visualnya, untuk Moran global itu tidak ada peta klaster, sedangkan untuk Lisa itu ada. Lalu analisis yang cocok untuk Moran satu global yaitu misalnya pola kemiskinan di suatu provinsi atau kabupaten, kepadatan penduduk atau tingkat urbanisasi, juga bisa digunakan untuk pola penggunaan lahan. Lalu untuk Lisa sendiri, analisis yang cocok yaitu untuk penentuan prioritas pembangunan infrastruktur, identifikasi zona rawan bencana, dan juga lokasi pusat perbelanjaan berdasarkan klaster konsumen. Baik, selanjutnya kita masuk ke spatial clustering. Jadi, spatial clustering ini merupakan teknik pengelompokan atau clustering data berdasarkan lokasi atau posisi yang digunakan untuk mengidentifikasi pola, kelompok, atau struktur dalam data. Nah, jadi spatial clustering ini ada beberapa jenis seperti K-means clustering, hierarchical clustering, density-based clustering, scatter, dan two-step cluster. Nah, untuk penjelasan kami kali ini menggunakan dua jenis, yakni K-means clustering dan density-based clustering. Next. Next. Nah, yang pertama kita masuk ke K-means clustering. Next. Jadi K-means clustering ini merupakan salah satu algoritma dengan partisional yang mendefinisikan nilai sentroid awalnya. Nah, algoritma K-means clustering ini menggunakan proses secara berulang-ulang dan tidak termasuk metode hierarki. Nah, untuk K-means clustering ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan fitur. Nah, tujuannya ini membagi data ke dalam K-cluster, di mana data dalam satu cluster memiliki karakteristik yang mirip satu sama lain dan berbeda dengan data di cluster lain. Next. Nah, untuk tahapan dari K-means clustering ini, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu menentukan variabel dan mencari data yang akan digunakan. Nah, di sini kami menggunakan studi kasus untuk penentuan lokasi perumahan. Nah, di sini kami menggunakan dua variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabelnya ada jarak ke pusat kota dan harga jual dari lahan tersebut sendiri meter persegi. Next. Nah, tahapan kedua yakni menentukan jumlah klaster. Nah, untuk menentukan jumlah klaster ini bisa digunakan metode menggunakan Elbow method dengan rumus um, sigma n Y1 min Y kuadrat. Nah, ini Y1 ini merupakan nilai data ke I, lalu Y itu merupakan nilai rata-rata dari semua data, lalu N itu jumlah total data. Next. Nah, setelah dilakukan penentuan klaster, di sini kami menentukan 3 klaster. Nah, untuk tahapan selanjutnya itu menentukan sentroid. Untuk menentukan sentroid ini bisa dilakukan secara acak atau random untuk datanya. Nah, sebelumnya kan ada 9 data. Di sini kami memilih data kedua, data keempat, dan data ketujuh sebagai sentroidnya. Untuk variabel X-nya itu yang tadi jarak ke pusat kota. Lalu untuk variabel Y-nya itu merupakan harga lahan per meter perseginya. Next. Nah, untuk tahapan selanjutnya ini menghitung jarak terdekat. Nah, itu menghitung jarak terdekat dari setiap datanya ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh satu titik data ke titik lain atau centroid cluster itu. Nah, untuk rumusnya sendiri itu D sama dengan akar dari sigma XI1 min XD1 dikuadratkan ditambah XI2 min XD2 dikuadratkan. Nah, XI dan X2 ini merupakan dua titik data. Jadi, eh, untuk XI-nya itu yang variabel X, lalu untuk XI1 itu variabel X, XI2 itu variabel Y. Next. Nah, ini merupakan perhitungan dari tahapan yang keempat, yaitu menghitung jarak data ini. Ini untuk datanya ada 9 data. Untuk centroidnya itu ada 3. Mungkin bisa di scroll ke bawah.
Nah, untuk cara perhitungannya sendiri, dari setiap klaster, karena kita menentukan 3 klaster, untuk setiap klasternya itu perhitungannya eh, XI1 dikurangi XJ1. Nah, XI1 itu merupakan 4.600 itu. Mungkin boleh digeser sedikit. Nah, 4.600 itu dikurangi dengan 4.900 atau titik sentroid di klaster 1. Nah, lalu itu dikuadratkan ditambah dengan di 1 atau 500.000 dikurangi dengan titik sentroid dari variabel Y yaitu 400.000 dikuadratkan dan dapatlah hasil 100.000,45 untuk klaster 1. Nah, ini dilakukan untuk semua data baik klaster 1, klaster 2 dan klaster 3. Nah, untuk klaster 2-nya sebagai contoh seperti 4.600 dikurangi dengan titik sentroid klaster 2 yaitu 19.400 lalu dikuadratkan dan ditambah dengan 400.000 dikurangi dengan 1 juta lalu dikuadratkan. Untuk titik sentroid ketiga juga sama, 4.600 dikurangi 9.600, lalu dikuadratkan ditambah dengan 500.000 dikurangi 800.000 dikuadratkan dan ditarik akar. Dan hasilnya tuh seperti digambar. Lalu untuk menentukan nilai minimumnya, bisa dilihat dari hasil dari perhitungan data setiap klasternya, itu bisa dilihat nilai terkecil dari setiap klaster di setiap datanya. Untuk data pertama, yakni nilai terkecilnya yakni di klaster pertama, yakni 100.000,45, jadi bisa ditentukan untuk nilai minimum semua datanya, lalu bisa ditentukan klasternya. Boleh digeser sedikit ke kanan. Nah, ini bisa dilihat karena nilai minimum dari data pertama itu 100.000,45. Nah, itu merupakan data di klaster pertama, hasil dari perhitungan klaster pertama, sehingga data pertama itu termasuk ke dalam klaster 1, begitu pula seterusnya hingga data ke terakhir atau data ke-9 dalam studi kasus ini. Tolong digeser ke bawah lagi. Nah, ini merupakan pengelompokan data untuk setiap klasternya. Untuk klaster pertama merupakan data ke-1, data kedua, data ketiga, dan data ke-8, lalu data ke-9. Untuk klaster 2, yakni data ke-4. Untuk klaster 3, yakni data ke-5, data ke-6, dan data ke-7. Next. Next slide. Nah, setelah dilakukan perhitungan sebelumnya, dilakukan iterasi untuk menentukan posisi pusat klaster atau sentroid ke I atau berdasarkan data itu sudah masuk ke dalam klaster tersebut atau sudah tetap atau masih ada perubahan dalam setiap datanya. Nah, untuk melakukan iterasi bisa dilakukan penentuan sentroid baru. Untuk rumus dari penentuan sentroid baru ini 1/M sigma M XG. Nah, ini caranya itu untuk penentuan klaster baru untuk variabel X untuk sentroid pertama. Tadi kan sebelumnya boleh di next slide. Ya, di scroll ke bawah lagi. Iterasi kedua. Nah, ini kan sebelumnya udah dapat data dari kelas perhitungan sebelumnya. Untuk klaster pertama itu merupakan data ke-1, data kedua, data ketiga, data ke-8, dan data ke-9. Sehingga penentuan sentroid baru untuk klaster pertama pada variabel X yakni jumlah data dari variabel X data pertama, data ketiga, data kedua, data ketiga, data ke-8 dan data ke-9 dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah datanya atau 5. Jadi ini 4.600 ditambah 4.900 ditambah 4.900 ditambah 9.300 ditambah 9.500 lalu dibagi 5 untuk penentuan sentroid baru di sentroid pertama di variabel X. Itu ditentukan untuk semua sentroidnya, baik variabel X maupun variabel Y. Nah, setelah dilakukan sentroid baru atau ditentukan sentroid baru, bisa dilakukan perhitungan seperti tahapan yang sebelumnya, yakni ditentukan klasternya dengan menggunakan rumus D tadi, yaitu 4.600, akar dari 4.600 dikurangi 6.640, dikuadratkan, lalu didapatkan data seperti dalam dalam gambar tersebut. Nah, lalu setelah ditentukan datanya atau dihitung datanya, bisa dilakukan penentuan nilai minimum seperti sebelumnya. Nah, untuk nilai data pertama, nilai minimumnya itu di klaster 1, yakni 30.069,28. Nah, itu dilakukan pada semua data, lalu
Di sini saya menambahkan kolom keterangan untuk melihat apakah ada perubahan pada setiap datanya. Nah, pada iterasi kedua ini, ada data yang berubah, yakni data ke-8 yang sebelumnya terdapat di klaster 1 berubah menjadi di klaster 3. Nah, karena ada perubahan di salah satu datanya, maka dilakukan iterasi lagi hingga semua data atau semua data yang dihitung itu sudah tidak ada perubahan dan klasternya sama seperti perhitungan sebelumnya. Bisa di-scroll lagi. Nah, di bawah lagi. Nah, ini iterasi ketiga. Tahapannya sama seperti sebelumnya, ditentukan sentroid baru untuk sentroid ke-1, kedua, dan ketiga untuk setiap variabelnya, lalu dihitung klasternya, nilai klasternya, bisa digeser ke kanan. Nah, ini juga dihitung nilai klasternya dan nilai minimumnya. Boleh digeser lagi. Nah, untuk iterasi ketiga ini, telah didapatkan data, semua data itu tidak memiliki perubahan. Nah, jadi, karena semua data tidak memiliki perubahan, bisa bisa disimpulkan kalau data tersebut sudah betul dan iterasi tersebut sudah selesai. Next. Nah, ini merupakan visualisasi data dari setiap iterasinya, karena di sini kami melakukan 3 kali iterasi untuk mendapatkan data yang tetap dan tidak berubah. Untuk iterasi pertama, bisa dilihat eh, untuk data ke-1, kedua, ketiga, lalu ke-8 dan ke-9 masuk ke klaster 1 dengan poin warna hijau, lalu klaster kedua itu, mohon maaf, yang klaster kedua itu warna merah, yang klaster ketiga itu warna biru. Nah, untuk klaster kedua itu ada titik atau data ke-4 yang di atas, lalu untuk klaster ketiga itu dari data ke-5, 6, 7. Nah, sedangkan di iterasi kedua bisa dilihat ada perubahan pada poin atau data ke-8 yang sebelumnya masuk ke dalam klaster 1 berubah menjadi ke klaster 3 atau titik yang di atas eh, titik yang tengah ini, yang warna biru. Yang sebelumnya warna hijau atau masuk ke klaster 1 berubah menjadi klaster 3 atau warna biru. Boleh digeser lagi. Nah, setelah dilakukan iterasi final, setelah tidak ada perubahan pada setiap datanya, bisa dilihat untuk klaster pertama itu merupakan data ke-1, data kedua, data ketiga, dan data ke-9. Lalu untuk klaster kedua itu data ke-4. Lalu untuk klaster 3 itu data ke-5, data ke-6, data ke-7, dan data ke-8. Itu merupakan hasil visualisasi dari clustering untuk K-means. Next. Selanjutnya masuk ke density based clustering atau biasa kita kenal di Basecamp. Nah, tapi sebelum itu kita ke pengantar density based clustering terlebih dahulu, yang mana density based clustering ini merupakan metode clustering yang memanfaatkan tingkat kerapatan objek sebagai dasar pengelompokan. Lalu metode ini paling terkenal melalui algoritma di Basecamp, yakni density based spatial clustering of application with noise. Nah, kita masuk ke di Basecamp. Nah, metode DB-scan ini membentuk klaster dengan mengidentifikasi area dengan kepadatan tinggi, yaitu wilayah di mana titik-titik data berdekatan dalam jarak tertentu, yakni epsilon, dan memiliki minimal sejumlah titik tertentu atau minimal points. Titik-titik yang berada di area kepadatan rendah atau tidak memenuhi syarat akan dianggap sebagai noise atau outlier. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dilakukan di slide selanjutnya. Nah, DB-scan ini unggul dalam mengidentifikasi klaster dengan bentuk tidak teratur dan mampu menangani kebisingan tanpa memerlukan jumlah klaster sebagai input awal. Jadi tidak seperti K-means yang mana DB-scan ini juga bisa mengelompokkan data yang tidak teratur. Nah, sedangkan K-means mengasumsikan klaster bersifat kelompok dan bulat, sementara DB-scan unggul dalam menangani ketidakteraturan data. Nah, clustering di Basecamp ini mengelompokkan data berdasarkan kepadatan titik-titik. Jika banyak titik yang berdekatan dalam suatu area, itu akan dianggap sebagai cluster. Namun, jika hanya ada sedikit titik, area itu akan dianggap sebagai noise atau kebisingan. Beberapa komponen yang menjadi fokus utama dalam clustering di Basecamp di antaranya
Nah, jadi ini untuk beberapa komponen yang menjadi fokus utama dalam DB-scan. Yang pertama ada epsilon. Epsilon yakni jarak maksimum antara dua titik agar bisa dianggap bertetangga. Nah, jadi bisa kita lihat untuk epsilon ini sendiri ada pada yang garis hitam ini, yang mana epsilon ini mengartikan bahwa ini jarak maksimum agar titik-titik itu masih bisa dianggap bertetangga. Nah, semakin besar epsilon, maka semakin banyak titik yang dianggap dalam satu kelompok. Lalu digunakan untuk membentuk lingkaran atau bola dalam dimensi lebih tinggi di sebuah sekitar titik. Jadi epsilon ini merupakan jarak maksimal. Nah, sehingga semakin besar epsilonnya, maka semakin banyak titik-titik yang masuk ke dalam satu kelompok tersebut. Selanjutnya ada minimal points yang mana jadi di ujung sini ada keterangan minimal points 4. Nah, minimal points ini merupakan jumlah minimum titik yang diperlukan dalam radius epsilon untuk membentuk klaster. Nah, jadi ketika di dalam epsilon itu akan akan terbentuk klaster apabila terpenuhi oleh minimal 4 poin ini. Nah, sedangkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ini sudah memenuhi sebagai klaster. Jadi minimal poinnya kan 4. Nah, sedangkan ini ada 6 poin, jadi ini sudah bisa dianggap klaster. Nah, jika suatu titik memiliki cukup tetangga sesuai minimum poin, maka titik itu dianggap sebagai klaster. Nah, selanjutnya ada titik inti atau core point. Nah, titik inti atau core point ini merupakan titik yang memiliki setidaknya minimal points tetangga termasuk dirinya sendiri dalam radius epsilon. Nah, ini adalah titik utama yang membentuk klaster. Nah, jadi ini terdapat core yang mana core ini biasanya terletak di antara atau eh, terletak di pusat dari minimal points tersebut. Nah, sesuai dengan namanya titik inti ini biasanya berada di pusat yang mana di samping-sampingnya itu terdapat tetangga. Tetangga itu yang disebut dengan minimum points. Nah, misalnya ada titik noise atau outlier, yang mana titik noise ini terlalu jauh dari titik lain dan tidak memiliki tetangga, sehingga cukup untuk tidak sehingga titik ini dianggap sebagai noise ataupun outlier. Nah, bisa kita lihat yang biru ini merupakan noise atau outlier karena dia berada sangat jauh dari titik-titik core. Nah, sehingga dia dianggap sebagai outlier. Nah, jarak antara kan ini epsilonnya cuma sampai sini, yang mana dia tidak mencakup ke core. Oleh karena itu dia disebut outlier atau noise karena epsilonnya tidak memenuhi untuk menjangkau dari core ini. Jadi dia tidak masuk ke cluster tapi masuk ke titik noise. Nah, soalnya ada border point yang mana titik yang berada dalam radius epsilon dari core point tapi tidak memiliki cukup tetangga untuk menjadi core point. Tetapi ini masih dianggap sebagai bagian dari cluster. Jadi yang kuning ini termasuk border karena dia masih berada di dalam lingkaran core point ini, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi core point karena dia tidak memenuhi minimum points. Nah, eh, kemudian selanjutnya ada pengaruh nilai parameter terhadap hasil klasterisasi. Nah, jika epsilon terlalu kecil atau minimal point terlalu besar, banyak titik yang bisa dianggap sebagai noise. Karena jika sesuai yang divisualisasi ini tadi, jika epsilonnya terlalu kecil, maka jangkauannya kan semakin kecil. Nah, oleh karena itu minimum poinnya terlalu besar, maka banyak titik yang bisa dianggap noise. Jadi misal ini terlalu kecil, maka terlalu banyak noise. Ini akan dianggap noise, ini noise karena epsilonnya terlalu kecil. Nah, jika epsilon terlalu besar atau minimum points terlalu kecil, klaster yang berbeda bisa digabung menjadi satu dan noise mungkin tidak terdeteksi dengan baik. Nah, jika kebalikannya, jika ini epsilon menjangkau atau sangat besar, otomatis yang ini awalnya jadi noise, maka dia akan masuk ke klaster. Oleh karena itu, ini sangat berkorelasi. Nah, selanjutnya ada kelebihan DBS Scan yang mana satu dapat menangani klaster dengan bentuk tidak teratur. Nah, DBS Scan mampu mengidentifikasi klaster dengan bentuk apapun termasuk klaster dengan bentuk tidak teratur. Hal ini berbeda dengan algoritma seperti K-means yang mana cenderung mengasumsikan klaster sebagai bentuk bulat. Nah, selanjutnya ada tidak memerlukan jumlah klaster sebagai input awal. Nah, yang ketiga ada tahan terhadap noise karena itu tadi kelebihan dari DB-Scan ini sendiri juga bisa mengelompokkan noise. Nah, selanjutnya ada dapat menangani dataset berukuran besar. Nah, jika semakin besar datanya, otomatis DB-Scan ini tetap bisa dibandingkan K-means karena bisa dikelompokkan menjadi klaster-klaster dan juga bisa dia tahan terhadap noise. Nah, selanjutnya ada fleksibilitas dalam parameter.
Soalnya ada kekurangan di BSCAN. Yang pertama ada sensitivitas terhadap pemilihan parameter. Yang kedua, sulit menangani dataset dengan kepadatan berbeda. Yang ketiga, tidak efisien pada dimensi tinggi. Yang keempat, kesulitan mengidentifikasi klaster kecil. Nah, seperti kelebihannya tadi, dia bisa pada saat datanya besar. Nah, otomatis ketika mengidentifikasi klaster kecil, dia akan sangat kesulitan. Nah, kesulitan yang terakhir ada kesulitan dalam menentukan epsilon pada data skala besar. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan di BSCAN. Nah, yang pertama, studi kasusnya sama seperti studi kasus K-means, yang mana kita punya variabel X, yakni jarak jarak ke pusat kota. Kemudian ada variabel ada Y, yang mana itu harga jual per meter persegi. Nah, kita lihat ini datanya. Kemudian yang pertama langkah-langkahnya yakni menentukan parameter epsilon dan minimum points. Nah, jadi kita misalkan epsilonnya itu 5 dalam satuan Euclidean hasil normalisasi. Kemudian minimum points 2. Artinya titik harus mempunyai setidaknya satu tetangga dalam radius epsilon. Nah, jadi kan di sini minimum pointsnya 2. Nah, 2 itu dia core point-nya juga dihitung dengan tetangganya. Jadi misal dia punya satu tetangga, itu kan dia juga kehitung ikut core point dan satu tetangga. Jadi dia masuk ke cluster. Jadi memenuhi minimum points 2 ini. Nah, kenapa dipilih minimum points 2? Karena data yang kita punya hanya 9 data. Nah, jika semakin besar minimum points, maka cluster yang kita dapatkan nantinya semakin kecil. Nah, selanjutnya kita masukkan input data. Ini sama seperti yang soal tadi. Jadi kita masukkan terlebih dahulu datanya. Kemudian untuk memudahkan karena terdapat perbedaan dimensi antara harga dan jarak, jadi kita perlu melakukan normalisasi ketika kita akan menghitung Euclidean. Nah, untuk menormalisasi data tersebut bisa kita gunakan rumus X norm yang mana X dikurangi X minimum dibagi X maksimum dikurangi X minimum. Nah, ini saya berikan contoh. Jadi misal pada data 1 itu ada jarak minimum jarak pada data ini jarak minimum yakni 4,6. Nah, sedangkan jarak maksimum ada 19,7. Nah, oleh karena itu range-nya 15,1. Jadi range ini bisa dimasukin ke X max X min ini. Nah, kemudian untuk harga sendiri, harga minimumnya ada 300.000 dan maksimumnya 1 juta. Nah, range-nya ini 700.000. Nah, ini kita jadikan patokan untuk menghitung normalisasi tersebut. Nah, ini normalisasi dari data setelah kita normalisasi dengan menggunakan rumus ini dan patokan ini. Nah, bisa kita lihat pada data ke-1 karena dia memiliki jarak minimum, otomatis ketika dinormalisasi dia masuk ke 0. Nah, kemudian data kedua ini kan memiliki jarak yang awalnya 4,9 ketika dinormalisasi itu menjadi 0,0199 dan selanjutnya. Sedangkan harga bisa kita lihat harga minimum tadi terdapat pada 300.000 yang mana data 3. Nah, ketika kita normalisasi data 3 ini maka akan menjadi 0 karena dia termasuk ke harga minimum. Nah, sedangkan yang lain bisa dilihat pada tabel. Ini saya sudah menormalisasikan semua datanya. Caranya masuk ke hitung jarak Euclidean tiap pasang titik. Nah, jadi untuk menghitung jarak Euclidean tiap pasang titik ini, kita bisa menggunakan rumus dalam di akar dalam kurung XP dikurangi XQ kuadrat ditambah YP dikurangi YQ kuadrat. Nah, kita akan fokus pada jarak antar titik dan lihat siapa saja tetangganya dalam radius sesuai yang kita tentukan tadi epsilonnya 5 sama dengan 5. Namun karena data sudah dinormalisasi ke 0 sampai 1, maka nilai epsilon juga harus disesuaikan. Jadi kan data tadi sudah dinormalisasi, oleh karena itu epsilonnya juga perlu kita normalisasi terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat pada tabel berikut yang mana tabel hitung jarak Euclidean tiap pasang titik ini sudah dinormalisasi. Belum dinormalisasi. Nah, untuk hitung jarak Euclideannya ini bisa menggunakan rumus yang ini, yang mana eh, pada data 1 untuk jarak ke data 1 ke jarak data 1 kan 0. Nah, terus data 1 jarak ke data 2 itu 50.000 sedangkan dan seterusnya. Nah, ini bisa dibilang matriks hitung jarak Euclidean tiap pasang titik. Nah, selanjutnya kan tadi kan kita udah menormalisasi terkait datanya. Nah, perlu juga epsilonnya juga kita normalisasi dengan asumsi kita ingin menganggap epsilonnya kan kita tadi menentukan 5 dari skala asli. Nah, untuk solusinya bagaimana kita untuk menormalisasi? Yang pertama kita hitung jarak Euclidean dalam skala normalisasi dan bandingkan dengan threshold. Setelah normalisasi, jarak antar titik yang berjarak 5
di skala asli menjadi sekitar 0,14 sampai 0,15. Nah, dari mana hasil itu? Nah, misalnya kita ingin hitung jarak antara data 1 dan data 2. Nah, titik 1 ini memiliki titik yakni 0 setelah dinormalisasi itu 0, dan 0, dan 0,2857. Nah, sekarang titik 2 bisa dilihat 0,0199 dan 0,1429. Nah, setelah kita gunakan rumus Euclidean distance itu bisa kita masukkan yang mana X1 ini dimasukkan sebagai 0,0000, kemudian X2-nya itu kita masukkan 0,0199199, kemudian untuk Y1-nya kita masukkan 0,2857 dan Y2-nya kita masukkan 0,1429. Nah, untuk hasil perhitungannya itu mendapatkan 0,144, yang mana hasil ini artinya dalam skala normalisasi titik yang dulunya berjarak 5 unit bisa menjadi sekitar 0,14 sampai 0,15. Nah, setelah normalisasi jarak antar titik yang berjarak 5 di skala asli menjadi sekitar 0,14 dan sampai 0,15. Nah, ini yang bakal kita jadikan acuan untuk ke langkah selanjutnya. Nah, jadi ini terdapat tabel lengkap jarak Euclidean antara semua titik hasil normalisasi. Nah, setelah dinormalisasi kita juga perlu jarak Euclidean ini juga dinormalisasi. Nah, setelah dinormalisasi data dari data 1 ke data 2 itu dapat hasil 0,1442 dan seterusnya sesuai dengan rumus yang ini tadi. Kita masukkan rumus ini kita masukkan data yang tadi ke dalam rumus ini dan akan didapatkan hasil ini. Jadi misal data 2, itu data 2 ke data 1 didapatkan hasil 0,1442 sesuai dengan perhitungan pada rumus itu. Nah, selanjutnya setelah kita menetapkan matriks jarak Euclidean yang setelah dinormalisasi ini, selanjutnya kita hitung bagaimana siapa saja sih tetangga dalam radius epsilon 0,15. Nah, kenapa 0,15? Karena sudah kita normalisasi. Nah, jadi bisa kita lihat pada data ke-1 itu yang jaraknya kurang dari 0,15 ada data 2 dan juga data 2 ada data 2. Nah, 2 dan 3. Kemudian untuk data kedua itu memiliki tetangga 1 dan 3, data ketiga memiliki tetangga 1 dan 2. Nah, terus kemudian data keempat karena terlalu jauh dia tidak memiliki tetangga dalam epsilon. Nah, kemudian data 5 memiliki tetangga 6, data ke-6 memiliki tetangga data ke-5 dan data ke-7 memiliki tetangga data ke-8. Kemudian data ke-8 memiliki data tetangga data 7 dan 9, kemudian data 9 memiliki tetangga data ke-8. Nah, untuk jumlahnya ini kita bisa lihat jumlah tetangga. Jadi kan ini ada dua. Nah, kemudian data kedua punya 2 tetangga juga dan pada data keempat ini dia tidak memiliki tetangga. Oleh karena itu dia dianggap noise. Nah, karena dia tidak memiliki tetangga. Nah, dan semua data yang masuk ke pemunca tetangga ini juga bisa masuk ke core point. Selanjutnya, nah setelah itu kita golongkan berdasarkan kita masukkan ke dalam klaster berdasarkan core point. Jadi kan data 1 ini memiliki tetangga data 2 dan 3, kemudian dan sebaliknya. Oleh karena itu kita golongkan data ini ke klaster 1, sedangkan data keempat ini tidak memiliki tetangga, oleh karena itu kita tetap anggap dia noise. Nah, kemudian data 5, 6, dia memiliki saling berdekatan atau saling tetanggaan. Oleh karena itu dia masuk ke klaster 2 atau klaster B. Kemudian klaster C ini karena data 7, 8, dan 9 berdekatan atau core-nya 8, kemudian 7 dan 9 sebagai border. Oleh karena itu diklasterisasikan menjadi klaster 3 atau klaster C. Kemudian kita identifikasi noise. Nah, data keempat ini tidak punya tetangga dalam radius epsilon seperti yang bisa kita lihat pada tabel. Nah, oleh karena itu data keempat ini tidak termasuk klaster manapun atau dianggap noise. Nah, untuk visualisasinya bisa kita lihat akan lebih mudah dilihat ketika visualisasi. Nah, yang pertama ada klaster 1 atau klaster A yang mana kita visualisasikan dengan warna merah. Nah, warna merah ini ada titik 1, 2, dan 3 yang mana ini bisa kita interpretasikan titik 1, 2, dan 3 ini atau klaster 1 itu dekat dengan kota karena jaraknya yang dekat dan juga harganya yang rendah. Kemudian klaster 2 itu ada titik 5 dan 6 yang mana dia agak jauh, kemudian harganya tinggi. Nah, bisa kita lihat pada klaster yang hijau ini. Dia
berada pada jarak yang jauh, kemudian harganya juga tinggi, 5 dan 6 ini. Kemudian, misalnya ada klaster 3 yang mana warna biru, itu ada titik 7, 8, dan 9, yang mana dia berada di tengah-tengah antara klaster merah dan juga klaster hijau. Oleh karena itu dia dianggap tengah-tengah. Kemudian yang terakhir ada noise atau data keempat, dia berwarna hitam, outlier karena sangat jauh dan sangat mahal. Bisa kita lihat dia sangat melambung tinggi di ujung atas dan juga di ujung kanan. Oleh karena itu dia semakin mahal dan semakin jauh. Nah, selanjutnya ada pengaplikasian DBScan di Excel yang mana ini kurang lebih sama, tapi kita aplikasikan di Excel. Jadi perhitungannya itu kita gunakan di Excel atau kita masuk ke Excelnya langsung. Nah, tuh. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Nah, nah kita masuk ke Excel. Nah, selanjutnya kita masuk ke Excel. Nah, pada Excel ini, yang pertama kita masukkan input data, serial data yang kita punya, yang mana X ini sebagai variabel X atau jarak, kemudian Y ini sebagai variabel Y atau yang kita punya itu harga. Nah, kemudian langkah pertama yang kita buat adalah kita membuat matriks hitung jarak Euclidean. Nah, jadi dengan rumus seperti yang tadi ada akar dengan kita masukkan SQRT ini yang mana akar, kemudian ini ada B3 B3 yang mana ini 4.900 dikurangi 4.600 dikurangi 4.900 kemudian dipangkat 2 kemudian ditambah yang sebelahnya yakni 5.000 ditambah 4.000 kemudian dipangkat 2. Nah, setelah itu didapat hasil 100.000,45. Nah, kemudian setelah itu kita tarik. Jangan lupa untuk di dolar karena agar ini terkunci. Nah, oleh karena itu ketika kita tarik maka hasilnya akan didapat ini. Nah, ini kita lakukan pada semua data. Jadi kita dapatkan, nah misal ini jarak hitung Euclidean. Jadi jarak hitung Euclidean ini kan jarak hitung antar titik. Nah, titik satu ke satu jaraknya 0, titik 2 ke titik 2 jaraknya 0. Nah, ini akan seperti matriks seperti ini. Nah, untuk jarak titik satu ke 2 ada ini dan sama dengan ini. Nah, misalnya setelah itu kita membuat matriks kedekatan epsilon. Nah, yang mana eh, angka satu ini dianggap dia memiliki eh, jaraknya itu tidak tidak jauh dari memenuhi jarak dari epsilon atau kurang dari 5 yang sudah kita tentukan tadi. Nah, bisa kita lihat rumusnya yang mana E2 ini kita masukkan ini E2 ini jika dengan if E2 jika E2 ini kurang dari 5.000 maka dia akan dianggap 0 sedangkan dan sebaliknya. Kemudian kita hitung matriks ini semuanya tidak akan didapatkan jarak seperti ini. Nah, kemudian kita hitung jumlah tetangganya. Nah, yang mana jumlah tetangga ini bisa kita jumlahkan dari sini dari N2 ini sampai dengan ini eh, sini. Nah, bisa kita lihat jumlah tetangga dari data satu ini ada pada ini dan juga ini. Nah, jadi jumlah tetangganya ada 2 dan seterusnya. Nah, kemudian kita klasifikasikan dengan rumus jika dia memiliki dua dua tetangga yang mana dia memenuhi minimum points. Oleh karena itu kita bisa sebut dia core. Nah, sedangkan yang satu itu bisa kita sebut dengan kandidat. Nah, sedangkan yang kandidat ini bisa kita golongkan sebagai nantinya sebagai core ataupun noise. Nah, bagaimana kita menggolongkan sebagai noise? Karena jika datanya terlalu jauh. Nah, oleh karena itu data satu 2 3 ini seperti yang tadi itu kan datanya saling berdekatan, maka kita kelompokkan menjadi klaster satu. Terus data 4 noise, data ke 5 6 menjadi cluster 2 dan data ke 7 8 9 menjadi cluster 3. Nah, bisa kita lihat data yang kita dapat seperti ini. Kemudian kita visualisasikan. Nah, hasilnya kurang lebih sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya kembali ke Canva.
Nah, kapan sih kita harus menggunakan DB-scan daripada Kamis dalam analisis pengelompokan? Jadi DB-scan ini dan Kamis keduanya merupakan algoritma pengelompokan yang mengelompokkan data yang memiliki karakteristik yang sama. Akan tetapi keduanya bekerja dengan prinsip yang berbeda dan cocok untuk berbagai jenis data. Nah, DB-scan ini digunakan ketika data tidak berbentuk bulat atau jumlah kelasnya yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, berikut perbedaan antara Kamis dan DB-scan. Yang pertama, DB-scan. Dalam DB-scan itu tidak perlu menentukan nomor dari klaster, sedangkan Kamis dia sangat sensitif terhadap jumlah klaster sehingga perlu ditentukan. Nah, sedangkan DB-scan, klaster yang terbentuk dalam DB-scan dapat berbentuk apapun. Nah, sedangkan pada Kamis, klaster yang berbentuk dalam Kamis berbentuk bulat atau berbentuk cembung. Nah, yang terakhir DB-scan dapat bekerja dengan baik dengan kumpulan data yang memiliki noise atau outlier. Nah, sedangkan sebaliknya, Kamis tidak bisa bekerja dengan baik dengan outlier. Nah, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.